Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar adada ma dzakarahu dzakirun. Allahu akbar kullama halala al-muhallilun wa kabbara al-mukabbirun. Allahu akbar ma sama sa'imun wa aftar. Allahu akbar ma tala qari'un kitab rabbih fatadabbar. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Alhamdulillahi waffaqa man syaa li ta'atihi fakana sa'yuhum mashkura. Thumma ajzala lahumul ata'a wal mathubata fakana jazaohum mawfura. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Innahu kana haliman ghafura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Innahu kana latifan khabira. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalla wa sama fa kana 'abdan syakura. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya kita masih diberikan kesempatan berjumpa kembali untuk yang kesekian kalinya dengan Hari Raya Idul Fitri. Hari ini jutaan umat Islam dengan wajah yang berseri-seri bertebaran di muka bumi menghadapkan wajah kepada Ilahi, ruku dan sujud merendah diri menyembah Sang Pencipta alam semesta dengan semangat ketauhidan yang suci, bergemuruh memecah sunyi di seluruh persada bumi, menembus angkasa yang tinggi. Kalimat takbir, tasbih, tahmid dan tahlil yang dikumandangkan oleh umat muslim di penjuru dunia, semua untuk mengingat kebesaran Allah yang telah menimpakan nikmat, rahmat dan rezekinya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Yang artinya, hendaklah kamu sekalian menyempurnakan bilangan puasamu dan hendaklah kamu sekalian mengagungkan Allah sesuai dengan petunjuknya agar kamu sekalian menjadi orang yang bersyukur. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di tengah-tengah gemuruh takbir, tasbih, tahmid dan tahlil, di pagi ini jiwa kita bergetar, diliputi rasa syukur dan gembira yang tiada tara, karena kita telah menyelesaikan pendidikan yang agung selama 1 bulan lamanya. Rasulullah SAW melukiskan tentang keadaan ibadah puasa yang sukses bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah bersabda, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'indal iftar, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Yang artinya, orang-orang yang sukses dalam mengerjakan ibadah puasa, ia memperoleh 2 kebahagiaan dan 2 kegembiraan. Yang pertama ketika dia berbuka dan beridul fitri. Yang kedua ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Selain itu, pada hari ini kaum muslimin jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kita semua yang hadir di sini di bumi Allah yang mulia, kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat Allah karena kita telah menyelesaikan puasa Ramadan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, "Idza kana yaum Idul Fitri, habatatil malaikatu ilal ardi yunadun, ya ummata Muhammad, ukhruju ila rabbin karim, yu'til jazila wa yaghfiru dzanbal azim." Yang artinya, apabila tiba hari raya Idul Fitri, seluruh malaikat dari langit turun ke muka bumi Allah seraya berseru, "Wahai umat Muhammad, keluarlah kalian semua dari tempat tinggal kalian untuk menghadap Tuhan yang mulia, yang telah menyiapkan balasan berlipat ganda dan mengampuni dosa-dosa manusia." Subhanallah, kita pada hari ini menjadi orang yang mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesedihan juga yang patut kita rasakan pada hari ini, ketika bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan barakah dan dengan maghfirah Allah, tanpa kita sadari Ramadan dari tadi malam telah berpamitan kepada kita semua. Kita tidak merasakan Ramadan mengucapkan wada'an ya ummata Muhammad. Selamat jalan wahai umat Nabi Muhammad. Selamat jalan wahai umat Nabi Muhammad. Kata Ramadan, selama bumi Allah ini masih ada, kehidupan di dunia belum berakhir, kiamat belum terjadi, Ramadan setiap tahun pasti akan datang. Tapi pertanyaan yang sangat mendasar kaum muslimin, apakah kita semua yang hadir pada pagi hari ini bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya? Jawaban hanya satu, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mari kita introspeksi diri. Apa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan pada tahun ini? Berbahagialah hamba Allah pada hari ini merayakan hari kemenangan. Sebaliknya, alangkah sedih dan menangisnya orang-orang yang telah dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang mana dosa-dosa manusia diampuni, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah. Sementara Ramadan mengucapkan selamat jalan, dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah. Kita
kita belum dapat meraih rahmat dan kasih sayang Allah. Ini yang digambarkan pada saat baginda Rasulullah akan naik di atas mimbar menyampaikan khutbah Jumat di bulan Ramadan. Rasulullah berhenti di tangga yang pertama. Beliau mengucap kalimat amin. Demikian juga di tangga yang kedua beliau mengucap kalimat amin. Ketika baginda Rasulullah turun dari mimbar, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa gerangan ketika baginda Rasulullah berada di tangga yang pertama mengucap amin?" Kata Rasulullah SAW, "Atani Jibril." Ketika saya berada di tangga yang pertama, malaikat Jibril menghampiriku. Kata malaikat Jibril, "Qul ya Muhammad amin." Doakan Muhammad. Doakan amin ya Muhammad. Kata apa ya Jibril? Alangkah sedih dan menangisnya umatmu ya Muhammad. Telah dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Bulan yang penuh dengan hidayah Allah. Sementara bulan Ramadan mengucapkan selamat jalan. Masih banyak di antara umatmu ya Muhammad masih menumpuk dosa-dosanya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan hidayah Allah. Akan tetapi bulan Ramadan mengucapkan selamat jalan. Tapi masih banyak di antara umatmu ya Muhammad di bulan Ramadan mereka belum mampu meraih hidayah Allah. Kalau di bulan Ramadan kita sulit untuk mendapatkan hidayah Allah, fabi ayyi syahrin yurtaja. Bulan apa lagi kita akan mendapatkan hidayah Allah? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan kepada keluarga kita. Adapun kegembiraan dan kebahagiaan yang patut kita syukuri pada hari ini, kita semua yang hadir di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala mewisuda orang-orang yang beriman dengan mendapatkan titel yang tertinggi di sisi Allah, yaitu gelar muttaqin. Gelar ini merupakan penghargaan yang sangat mulia untuk seorang hamba yang taat kepadanya, terutama bagi orang-orang yang beriman yang telah mengikuti pendidikan Ramadan 1 bulan penuh. Gelar ini diproklamirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Dan gelar ini adalah gelar yang mulia yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gelar yang tertinggi kecuali gelar yang diproklamirkan oleh Allah pada hari ini. Kita menjadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallah atqakum. Untuk memahami makna ketakwaan ini, saya akan mengangkat sebuah kisah. Bagaimana dialog baginda, dialog sahabat Rasulullah SAW Umar bin Khattab dengan seorang anak muda yang bertakwa kepada Allah. Pada suatu ketika Umar bin Khattab keluar sudah jauh dari kota Madinah di siang yang sangat panas dan terik. Tiba-tiba Sayyidina Umar bertemu dengan seorang anak muda yang sedang mengembalakan ratusan ekor domba. Sayyidina Umar menyampaikan kepada anak muda ini, "Wahai anak muda, saya sengaja datang dari kota Madinah dengan membawa makanan yang lezat dan minuman yang segar." Anak muda ini dengan lantang menjawab, "Tuan, maaf hari ini saya tidak bisa menemani Tuan untuk makan siang bersama." "Kenapa?" kata Sayyidina Umar. "Karena saya sedang melaksanakan puasa sunnah." Tertegun Sayyidina Umar, tertunduk beliau. Kata Sayyidina Umar, "Wahai anak muda, terkenal dengan samum Madinah, panas teriknya kota Madinah, di siang bolong semacam ini, apakah engkau sanggup melaksanakan puasa sunnah?" Anak muda ini menjawab, "Tuan, api neraka itu jauh lebih panas dari panasnya kota Madinah." Yang kedua kata Sayyidina Umar, "Wahai anak muda,
saya ingin membeli seekor domba yang kau gembalakan. Anak muda ini menjawab, Tuan, domba yang saya gembalakan ini bukan milik saya, tapi ini adalah milik Tuan saya. Kata Sayyidina Umar, wahai anak muda, majikanmu itu berada di belakang gunung kota Madinah, dan jumlah domba ini ratusan ekor jumlahnya. Tidak mungkin majikan kamu mendengar apa yang kita bisikkan pada hari ini. Seandainya domba ini kembali ke kandang, tidak mungkin majikanmu akan menghitung satu persatu. Anak muda ini kembali menjawab, Tuan, memang betul majikan saya berada di belakang gunung kota Madinah. Majikan saya tidak melihat dan mendengar. Akan tetapi ingatlah Tuan, ada yang lebih mendengar dan ada yang lebih melihat. Siapa itu? Kata Sayyidina Umar. Anak muda itu dengan lantang menjawab, Allah. Subhanallah. Berlinang air mata Khalifah Umar bin Khattab mendengar jawaban seorang pengembala yang buta huruf, seorang anak muda. Itulah gambaran tingkat ketakwaan kepada Allah yang menjadikan seorang bersifat jujur, teguh memegang amanah, tidak hanya dalam rayuan materi. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, hamba yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin jemaah salat Id yang dimuliakan Allah, kesempatan yang baik ini di hari raya Idul Fitri, kita saling mengajak untuk melebur dosa dengan silaturahim, berkunjung ke rumah sanak saudara, teman dan handai tolan, teman sekerja, teman sejawat, untuk kita saling memaafkan, mohon maaf dan memberi maaf kepada sesama, hingga terjalin persaudaraan yang akrab dan setia. Tidak ada lagi dalam diri kita dengki, dendam kesumat, ghibah dan namimah, memfitnah dan mengadu domba yang dapat memicu timbulnya persisihan dan perpecahan di antara kita semua. Karena orang yang suka memberi dan meminta maaf merupakan kepribadian yang sangat luhur, yang merupakan sifat para nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta orang-orang saleh. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa meminta maaf adalah perbuatan mulia, sedangkan memberi maaf lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini seperti misalnya ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang memaafkan saudara-saudaranya yang dulu membuang dan memasukkan beliau ke dalam sumur. Sikap tersebut juga ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW yang memberi maaf kepada penduduk kota Makkah yang dulu memusuhi beliau, yang dulu masyarakat Makkah mengusir baginda Rasulullah SAW. Masyarakat Makkah mengusir baginda Rasulullah SAW, yang akhirnya baginda Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Dengan sikap pemaaf inilah satu persatu penduduk Mekah masuk dalam Islam. Wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Banyak rujukan ayat Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan keutamaan silaturahim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal, "Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum." Bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan antar sesama. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di atas meriwayatkan sebuah kisah. Suatu saat Rasulullah SAW sedang duduk dan kami melihat beliau tertawa sehingga terlihat gigi gerahamnya. Umar pun berkata, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa wahai Rasul?
Jawab Rasulullah SAW, dua orang dari umatku duduk bersimpu di hadapan Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang di antara mereka berkata, "Ya Rabb, ambillah untukku dari kezaliman yang telah dia perbuat." Allah berkata kepada si zalim, "Berikan pahala kebaikanmu kepada saudaramu karena kezalimanmu padanya." Si zalim pun berkata, "Ya Rabb, kalau begitu tidak tersisa sedikit pun dari pahala kebaikanku." Yang terzalimi pun berkata, "Ya Rabb, biar ia menanggung dosa-dosaku." Berlinanglah air mata baginda Rasulullah SAW. Seraya berkata, "Sesungguhnya hari ini hari yang sangat berat dan dahsyat. Semua manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya, terutama kezalimannya kepada saudara-saudaranya." Allah berkata kepada sang terzalimi, "Angkatlah pandanganmu, wahai sahabatku, dan lihatlah itu surga dengan segala kenikmatan dan isinya." Si terzalim ini pun berkata, "Ya Rabb, untuk siapa itu? Ya Rabb, untuk Nabi siapa itu? Untuk sahabat mana itu ya Rasulullah? Untuk syahid mana itu?" Baginda Rasulullah SAW pun menjawab, "Itu untuk siapa yang mau menebusnya. Ya Rabb, siapa yang bisa menebusnya?" Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kamu bisa menebusnya." "Ya Rabbana, bagaimana cara menebusnya?" "Wahai hambaku, caranya dengan kamu memaafkan saudara-saudaramu. Aku telah memaafkannya ya Allah." Dia berkata, si zalim, rangkul tangan saudaramu, genggam erat dan bimbinglah dia masuk ke dalam surga. Surga enggan membukakan pintu bagi hamba-hambanya yang menzalimi saudara-saudaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada lagi rasa dendam dalam diri kita kepada saudara-saudara kita. Dengan datangnya hari raya Idul Fitri, marilah kita kembali ke fitrah. Kita saling maaf-memaafkan, saling meridhoi. Karena bagaimanapun kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Sebelum kita meninggalkan dunia yang fana, marilah kita bersihkan diri kita. Marilah kita saling maaf-memaafkan dan saling meridhoi. Idul Fitri adalah momentum yang sangat tepat untuk kita saling memaafkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, di akhir khutbah Idul Fitri pada hari ini, pada bulan Syawal, hari yang sangat istimewa untuk kita melaksanakan puasa sunnah. Kami mengingatkan, setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, marilah kita lanjutkan untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah SAW bersabda, "Man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasaumid dahri kullihi." Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa 1 tahun lamanya. Maka beruntunglah jika setelah selesai puasa Ramadan dan kita merayakan hari raya Idul Fitri, kemudian kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal untuk kita kembali meningkatkan ibadah kita kepada Allah, untuk kita kembali meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Di akhir khutbah ini, marilah kita menengadahkan kedua belah tangan, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadirkan hati kita dengan penuh kehusyuan agar doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami,
Ramadan telah berpamitan kepada kami semua ya Allah. Yang kami tidak tahu apakah kami dan keluarga kami masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan pada tahun berikutnya. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala khilaf dan salah kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Kedua orang tua kami yang telah wafat ya Allah, ampuni kesalahan mereka ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berikan kesehatan agar mereka dapat beribadah dan mendekatkan diri kepada-Mu. Suami kami, istri-istri kami yang sudah wafat, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Mereka tidak sempat melaksanakan puasa Ramadan. Mereka pun tidak sempat untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Muliakan mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka. Masukkan mereka dalam surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma zil Islam wal muslimin. Allahumma ja'al balda Indonesia baldatan aminah, sakha'an rakha'an wa saira biladil muslimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.